Sementara di Jakarta, 18 partai politik telah menyelesaikan pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPR RI di KPU. Pendaftaran bakal caleg partai politik dimulai pada 1 Mei lalu dan ditutup paling lambat 90 hari sebelum pemungutan suara, yakni pada 14 Februari 2024 kemarin. Selanjutnya, KPU akan memverifikasi dokumen pendaftar bakal calon yang akan diumumkan pada 19 Agustus mendatang. Kita ketahui bersama di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, terutama di pasal 247 ayat 2, itu ditentukan bahwa daftar bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota itu diajukan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, pemungutan suara kita sudah kita tetapkan yaitu pada tanggal 14 Februari 2024, sehingga kalau dihitung mundur 9 bulannya itu genap pada hari ini 14 Mei 2023. Peserta pemilu, partai politik peserta pemilu tingkat nasional ada 18 partai, dan sampai dengan hari ini, hari terakhir pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, itu 18 partai politik peserta pemilu 2024 sudah hadir ke KPU dan sudah mendaftarkan bakal calon anggota DPR RI. Pasca penerimaan pendaftaran bacalek, KPU akan melanjutkan tahapan selanjutnya, yakni verifikasi berkas bacalek dan perbaikan berkas verifikasi dan perbaikan akan berlangsung mulai tanggal 15 Mei hingga 25 Mei mendatang. Berbeda dari Pileg 2019, di mana berkas diserahkan fisik dan diupload ke Silon. Tahun ini partai hanya perlu mengunggah berkas ke Silon. Berkas inilah yang nantinya akan diverifikasi oleh KPU untuk memastikan seluruh berkas sesuai dengan persyaratan PKPU. Verifikasi dilakukan diantaranya ke Dukcapil terkait data kependudukan, Dinas Pendidikan terkait ijazah bacalek, Polrestabes terkait SKCK, dan pemeriksaan berkas kesehatan serta bebas narkoba. Setelah verifikasi berkas, KPU akan menginformasikan hasil verifikasi. Jika ada perbaikan, partai akan diberi waktu untuk memperbaiki berkas. Kita akan menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan yang memantau jalannya verifikasi dari pendaftaran bacalek. Linda, setelah penutupan pendaftaran bacalek kemarin, lalu tahapan selanjutnya adalah tahapan verifikasi. Lalu seperti apa verifikasi yang akan dilakukan oleh pihak KPU terkait dengan partai politik yang gagal mendaftarkan bacaleknya? Baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Untuk hari ini, tepatnya tanggal 15 Mei, merupakan hari pertama dimulainya tahapan verifikasi administrasi untuk kemudian sebelumnya berkas dokumen yang diupload oleh partai politik di Silon. Tahapan verifikasi ini akan berlangsung mulai hari ini, 15 Mei hingga tanggal 24 Mei 2023. Kalau misalnya di pengajuan pendaftaran bacalek oleh partai politik kemarin, KPU memeriksa terkait dengan kelengkapan dokumen yang sebelumnya diupload diunggah maksud kami di Silon seperti itu, maka untuk verifikasi administrasi kali ini KPU akan mengecek keabsahan dokumen yang sebelumnya telah diunggah. Ada kurang lebih 850 bakal calon legislatif yang ada di Kota Makassar yang kemudian akan dilakukan verifikasi administrasi terkait dengan dokumen persyaratan yang sebelumnya telah diunggah, dan juga tentunya untuk memberikan pelayanan dan juga kinerja secara maksimal, KPU Kota Makassar akan melibatkan sebanyak 75 orang PPK dan 459 orang PPS. Jika misalnya kemudian setelah dilakukan verifikasi ada kemudian bacalek yang membutuhkan perbaikan dokumen, maka dari pihak KPU akan menginformasikan terlebih dahulu kepada partai politik, dan kemudian partai politik bisa memperbaiki dokumen tersebut pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan perbaikan yang akan jatuh pada tanggal 25 Juni 2023 hingga tanggal 9 Juli 2023. Sebelumnya, saudara, pada hari terakhir kemarin untuk pendaftaran bacalek oleh partai politik, dari 18 partai yang telah terdaftar, ada satu partai politik yang tidak mendaftarkan bacalek mereka, sehingga total ada 17 partai di KPU Kota Makassar yang mantap mengisi 50 kuota bacalek untuk 5 dapil yang ada di Kota Makassar. Juno. Ya, lalu bagaimana dengan mekanisme verifikasi yang dilakukan KPU Makassar hingga saat ini?
Baik, Juno dan juga saudara, untuk verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar ini dicek misalnya kemudian apakah dokumen yang diunggah sebelumnya di Silon ini dikeluarkan memang oleh pejabat yang berwenang, dan juga hingga hal-hal kecil misalnya kemudian stempel resmi apakah memang dikeluarkan oleh instansi terkait. Dan juga dari pihak KPU Kota Makassar juga bisa langsung melakukan cross check kepada instansi-instansi terkait, misalnya kemudian jika misalnya ingin mengetahui terkait dengan data kependudukan Bacalek bisa langsung menuju ke Disduk Capil, dan juga bisa juga menuju ke Dinas Pendidikan jika ingin melihat kemudian data mengenai ijazah Bacalek. Juga bisa menuju ke Polrestabes jika ingin mengecek mengenai SKCK, dan juga tentunya salah satu yang juga dicek oleh KPU Kota Makassar adalah terkait dengan pemeriksaan berkas kesehatan dan juga keterangan bebas narkoba oleh Bacalek tersebut. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Linda Wirawan dari kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas TV, Rumah Pemilu.